Nah, hari ini saudaraku, di minggu yang pertama ada satu pesan penting buat kita semuanya, karena ini akan menjadi satu titik balik perjalanan saudara di tahun 2024 ini untuk sudah boleh mengalami segala yang lebih baik. Sudah percaya bahwa tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Bila kiri kanan, tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, orang berpikir begini, orang punya paradigma begini, untuk bisa kita mempunyai kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesuksesan, maka yang dikejar yang utama adalah pendidikan akademik. Ya, orang tua sangat konsen, sangat prepare mempersiapkan anaknya untuk pendidikan untuk masa depannya. Bahkan asuransi itu sekarang sudah banyak yang sudah dari dulu ya menyediakan satu fasilitas asuransi pendidikan untuk mempersiapkan bagi orang tua untuk anak-anaknya. Jadi ada investasi yang khusus yang orang tua lakukan untuk demi kesuksesan anak-anaknya di kemudian hari. Ya, itu nggak salah, saudaraku. Itu nggak salah, tetapi ternyata ada satu hal penting yang sering diabaikan oleh orang tua, ya kan? Bahkan oleh, ya katakanlah mungkin secara pendidikan formal, ya. Pendidikan formal itu lembaga-lembaga pendidikan formal itu lebih cenderung, ya, untuk lebih mengejar kepada nilai akademiknya. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal, boleh diklik itunya, PowerPoint-nya. Satu hal penting yang kita nggak boleh lupakan, saudara. Ya. Dan mulai minggu pertama ini, saudara mulai belajar sama-sama. Saya pun juga belajar, saudara juga belajar bersama-sama membangun satu hal ini, yaitu apa? Kesehatan emosi. Karena kalau kita nggak sehat secara emosi, kita hanya sehat secara tubuh, secara jasmani, tapi kita nggak punya kesehatan emosi, kita akan menjadi orang yang tidak bahagia, kita akan menjadi orang yang tidak berhasil, kehidupan kita tidak akan jauh lebih baik, saudaraku. Demikian juga banyak orang mengejar lebih kepada kesehatan jasmani, investasi besar-besaran untuk kesehatan jasmaninya, tapi lupa untuk memperhatikan kesehatan emosinya. Padahal Alkitab jelas menuliskan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara, terlihat dari belakang ayat ini silau nggak, saudara? Enggak ya? Yuk kita baca sama-sama ya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Mulai dari kata saudaraku. 1, 2, 3. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, saudara. Ya, Rasul Yohanes, salah seorang murid Tuhan Yesus. Ya. Beliau berdoa bahwa supaya jemaat itu baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, dari ayat ini saja kita bisa mendapatkan sebuah kebenaran bahwa ternyata yang harus kita perhatikan lebih dulu adalah kesehatan jiwa, bukan kesehatan tubuh. Nah, ini lebih detail lagi, saya membukakan dalam versi yang lain yang diklik. Ketika saya buka terjemahan yang lain, ini lebih jelas. Saudara yang saya kasihi, saya berdoa kiranya, perhatikan satu, kamu berhasil dalam segala hal. Ini kerinduan Rasul Yohanes. Sampai hari ini Rasul Yohanes masih berdoa buat kita juga, ya, buat saudara dan saya. Kerinduannya adalah saudara dan saya berhasil dalam segala hal. Siapa yang nggak mau, saudara? Semua pasti mau berhasil dalam segala hal. Kehidupan keluarga, karir, ekonomi, semualah dalam seluruh aspek kehidupan. Semua ingin berhasil dan ingatkan selalu sehat. Berhasil kalau nggak sehat buat apa? Halo, ya. Berhasil tapi sakit-sakitan. Kira-kira menurut saudara bagaimana? Percuma nggak, saudara? Percuma ya, hanya mungkin terbaring, tempat tidur, semua ada, ya kan, tersedia, mewah kamarnya mungkin, dilayani oleh berbagai macam asisten.
tetapi nggak sehat. Semua punya, tapi nggak sehat, percuma. Yang diminta adalah berhasil dalam segala hal dan selalu sehat. Perhatikan ayat selanjutnya. Sama seperti kehidupan rohanimu yang juga sehat. Ternyata Rasul Yohanes mau memberitahu kita, menggambarkan, memperingatkan kita bahwa ternyata melalui kehidupan rohani kita sehat lebih dulu, sehat rohani kita lebih dulu, itu akan membawa dampak. Jadi apa yang ada di dalam ini yang akan mengalir keluar, bukan yang dari luar mengalir ke dalam, tetapi yang dari dalam keluar. Jadi yang perlu saudara perhatikan di tahun 2024 ini, sehatkan lebih dulu rohani saudara. Bukankah banyak yang terbalik, kejar dulu kesehatan tubuh, bahkan kesehatan rohani nggak diperhatikan, dicuekin, masa bodoh, ibadah nggak penting, doa nggak penting, komunitas komsel nggak penting, baca firman nggak penting, toh saya masih bisa dengan semuanya itu, tanpa itu saya bisa, saya berhasil, saya dipromosikan, tubuh saya tetap sehat. Lupa bahwa ternyata kita punya kerohanian. Manusia punya roh, jiwa, dan tubuh. Perhatikan ketika Adam pertama diciptakan, sudah dibentuk tubuhnya, tapi masih belum bergerak, belum ada nafas kehidupan, belum ada rohnya. Manusia tanpa roh mati, saudara. Manusia tanpa roh mati. Banyak sekarang ini manusia-manusia hidup di luar sana itu seperti mayat hidup, saudara. Kelihatannya hidup tapi mati sebenarnya. Mereka hidup tapi mati. Ini gambaran ada salah satu jemaat yang ditulis oleh Rasul Yohanes juga ada, dan 7 jemaat, surat kepada 7 jemaat, salah satu jemaat saya lupa namanya jemaat apa, dikatakan bahwa engkau hidup tapi mati. Ini gambaran gereja masa sekarang, saudaraku. Banyak orang-orang Kristen bahkan yang kelihatannya hidup tapi mati. Dari mana tahunya? Rohnya mati. Rohnya nggak pernah diberi makan, rohnya dibiarkan, nggak pernah bertumbuh. Tapi hari ini kita belajar, ternyata Rasul Yohanes berkata, sama seperti, berarti kan itu lebih dulu. Rohaninya sehat dulu, baru ini ngikutin nih. Sehat-sehat yang lainnya ngikutin. Sehat finansial, sehat tubuhnya, sehat keluarganya, sehat karirnya, sehat pendidikannya, sehat cara hidupnya. Karena kenapa? Sumbernya dari rohani yang sehat. Saudara tidak akan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik di tahun 2024 ini kalau saudara gagal memperhatikan kesehatan rohani saudara. Ini pesan penting. Tanamkan dalam roh hati kita. Saudara tidak akan pernah bisa jauh lebih baik kehidupan saudara sekaligus sudah berkata dengan iman, tapi iman perlu perbuatan, iman perlu tindakan yang sesuai dengan iman itu. Saudara berkata tahun ini akan jauh lebih baik, tapi saudara tidak lakukan apa-apa. Ingat, ada bagian yang Tuhan kerjakan, tapi ada bagian saudara dan saya yang harus kita kerjakan. Gak bisa semuanya kita serahkan sama Tuhan. Contoh misalkan tentang bangkit, kita harus bangkit dan jadilah terang. Ini tema kita 2024 dari Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kita diminta untuk bangkit dan jadi terang. Kita nggak bisa lagi berkata Tuhan bangkitkan aku, nggak bisa. Bagian bangkit itu adalah bagian saudara dan saya yang mengerti katakan haleluya. Mulai paham, saudaraku, mulai mengerti di sini, ya. Kehidupan rohani harus sehat. Ini kunci. Baru nanti sudah akan sehat dalam hal lain dan dalam berhasil dalam segala hal. Jadi urutannya dari bawah nih. Ini dulu, ini dan baru ini. Karena di sini ada kata kuncinya sama seperti. Berarti ini yang terdahulu. Sama seperti ini jadi patokannya, ini jadi patronnya, jadi sumbernya. Karena rohaninya sehat, maka yang lain sehat, berhasil dalam segala hal. Jangan dibalik-balik, saudara. Makanya firman Tuhan berkata juga, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti harus
rohaninya dulu, baru yang lain akan ditambahkan. Bukan kejar yang ditambahkan. Keliru saudaraku, karena rumus Alkitabnya adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya baru. Jadi jangan salah prioritas. Di tahun 2024 jangan salah prioritas. Prioritas yang utama adalah sehat rohani. Sudah harus cari Tuhan, sudah harus kejar Tuhan, sudah harus intim dengan Tuhan. Kerohanian harus bertumbuh. Jangan jadi anak-anak terus, harus dewasa, saudaraku. Next, berikutnya slide-nya. Nah, kesehatan emosi sangat penting, saudaraku. Karena apa? Kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Kesehatan emosi sangat penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Siapa di sini ingin sukses? Angkat tangannya. Nah, semua ingin ya. Haleluya. Semua ingin bahagia? Amin. 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 Kuncinya emosinya. Jiwa, tadi jiwa dalam terjemahan TB, terjemahan baru jiwa. Kalau terjemahan TSI tadi kehidupan rohani. Jadi ini berbanding lurus jiwa dan kehidupan rohani. Karena jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Jiwa itu adalah pikiran, itu jiwa, perasaan dan kehendak itu jiwa. Itu harus sehat, pikiran sehat, kehendak kita harus sehat, perasaan kita harus sehat. Perasaan ini emosi harus sehat, tapi didahului dengan kesehatan rohani kita lebih dulu. Orang yang sehat secara emosi itu cirinya apa? Cirinya ini satu, dia bersikap positif, melihat segala sesuatu, menemui segala sesuatu, dia tetap bersikap positif. Itu orang yang sehat emosinya. Nanti kalau memungkinkan, saya sudah siapkan tesnya, kuesionernya untuk mengukur saudara ini sudah sehat emosi atau belum. Kalau mungkin nggak cukup waktunya buat PR, ya, nanti kuesionernya akan saya posting di grup PR. Yang belum masuk di grup PR nanti bisa dimasukkan, bilang ke adminnya, ya, ada banyak admin di situ. Sudah hubungin yang kenal siapa, nanti dimasukkan di situ. Nanti sudah kerjakan di rumah buat PR. Nanti jawabannya kirim lagi ke saya, ya, supaya nanti bisa diketahui. Ini adalah identifikasi kesehatan emosi saudara. Apakah saudara sudah sehat emosi atau belum? Kalau belum, ya ini jadi PR untuk tahun 2024. Mumpung masih 7 hari berjalan, saudara. Ya, bersikap positif, mengekspresikan perasaan secara konstruktif. Konstruktif itu teratur, terpola, terapat, isinya pas gitu. Menempatkan segala sesuatunya pada porsi, pada konteks yang pas, yang tepat. Kemudian dia bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Saudara punya relasi, nggak bisa berrelasi, nggak berkomunitas nggak? Kalau saudara mau berkomunitas aja nggak mau, atau istilahnya malu, atau istilahnya enggan, berarti kesehatan emosi saudara masih belum sehat. Dapat mengendalikan emosi ketika sudah dihadapkan pada sesuatu, bagaimana nih gejolak emosi saudara? Ya kan? Ini nanti bisa membuktikan, bisa mencerminkan, menunjukkan apakah emosi kita sehat atau enggak. Berempati, nah, cirinya yang kelihatan. Orang yang sehat emosi dia akan berempati. Empati itu apa artinya? Empati itu begini. Empati itu kita menempatkan diri kita seperti apa yang dialami oleh orang lain. Jadi begini, seolah-olah gimana ya saya kalau jadi dia ya? Kalau saya ngalami seperti dia, rasanya gimana gitu? Kita tuh berempati gitu. Misalkan ada berkabung, dia sedih, kita berempati. Berarti apa? Kita turut merasakan apa yang dia rasakan. Itu empati. Nah, ini ciri-ciri tentang kesehatan emosi. Kemudian dikatakan dia bisa memotivasi diri. Ketika dia lemah, ketika dia lelah, letih, lesu, berbeban berat, dia tuh bisa memotivasi dirinya. Kamu harus bangkit, kamu nggak boleh kalah, kamu pemenang, ayo bangkit. Dan dia bangkit.
Itu orang yang sehat emosinya itu seperti itu. Nah, saudara, hari-hari ini seperti apa? Apakah ini kira-kira ada dalam diri kita? Kalau belum ada atau masih banyak yang masih kurang, saudara harus perhatikan ini. Berikan fokus perhatian kepada hal ini di tahun 2024, saudara. Kuncinya dari mana untuk bisa ini? Kembali lagi kesehatan rohani tadi. Tahan menghadapi masalah. Semua pasti punya masalah. Semua punya pergumulannya masing-masing. Semua punya salibnya masing-masing. Tapi bagaimana, saudara, tahan nggak? Punya ketahanan yang seperti misalkan jembatan, ya kan? Dilewatin tronton, dilewatin apa, mobil-mobil besar, itu bisa tahan, saudara. Kira-kira seperti itu. Saudara menghadapi beban berat dalam segala hal, saudara bagaimana? Reaksi, respon saudara bagaimana? Kuat nggak? Atau lemah? Atau gampang patah? Ini penting untuk kita flashback kembali, rinci kembali, inventarisir kembali, saudara. Semuanya ini. Next berikutnya. Suatu penelitian, ini pentingnya. Nanti akan ada penelitian yang lain. Suatu penelitian menunjukkan 70% orang yang dipecat, PHK, dari pekerjaan itu bukan karena orang itu tidak mampu bekerja. Kamu nggak bisa kerja, wah, enggak. Bukan itu masalahnya. 70% masalahnya adalah ini, karena kurang bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Nggak bisa berkomunitas, nggak bisa berjejaring, eksklusif, paling benar sendiri, paling merasa paling sendiri. Jadi akhirnya menutup diri dari orang-orang luar, dari komunitas. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita punya komunitas, kita punya konsel, namanya GUL. Ya, kita nanti akan mulai buka komunitas MSK, saudara, menjadi seperti Kristus. Kita akan ada pelatihan-pelatihan PPW nanti di depan. Ya, doakan semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini penting, saudara. Jadi kita harus memberi diri kita, memberi diri. Aku mau datang ke sebuah komunitas, diperlengkapi, dimuridkan, diajar, didewasakan di sana. Kalau sudah nggak berkomunitas, sulit, saudara. Karena pada dasarnya kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Kan Tuhan bilang tidak baik manusia itu sendiri saja. Haleluya. Itu artinya bahwa manusia itu butuh komunitas, butuh teman, butuh orang-orang lain. Tubuh kita ini tangan nggak bisa kerja sendiri, saudara. Dia perlu punya otak, dia perlu punya urat-urat saraf, dia perlu punya mata, punya hidung yang membantu bernafas, paru-paru, jantung, bekerja semuanya. Gak ada yang macet. Kalau ada satu yang macet, bahaya, saudara. Ada satu yang mogok, bahaya, saudara. Ya kan? Konslet sedikit aja bahaya, saudara. Ya, ini. Dengan kata lain apa? Dia suka ribut sama orang lain. Gak bisa bekerja sebagai satu tim yang baik. Gak bisa terima masukan, gak bisa terima saran, gak bisa terima nasihat. Ditegur langsung langsung gitu. Dinasihati langsung gitu. Ngegas terus. Ini nggak sehat emosinya, saudara. Nah, orang-orang yang nggak sehat emosi itu lebih cenderung untuk dia nggak bisa berhasil. Karena data ini, penelitian ini menunjukkan 70% orang yang nggak sehat emosinya, dia gagal. Kalau sudah mau hidup lebih baik, better of life di tahun 2024 ini, memiliki kehidupan yang lebih baik, jauh lebih baik. Perhatikan sehat rohanimu, sehat emosimu. Karena ternyata intelektual akademik itu tidak menjamin, saudara. Betul, nanti kita buktikan. Nanti saya ada matematikanya, ya nanti, ya. Oke, ini jelas ya. Jadi suka ribut orang lain, nggak bisa kerjasama, itu contoh orang yang nggak sehat emosinya. Dia gagal.
Karena penelitian 70% dia dipecat. Next berikut. Bukan seorang ya, tim peneliti dari Harvard University sampai mau menghabiskan waktu 85 tahun untuk meneliti apa sih sebenarnya kunci kebahagiaan, apa sih sebenarnya kunci kesuksesan. Bayangkan 85 tahun tim peneliti dari Harvard meneliti tentang hal ini. Hasilnya ya, sejak tahun 1938 dimulai penelitian itu. 85 berarti 2023 ya berarti ya. Betul ya? Betul nggak saudara? 85 tambah 1938 berapa? 2023 berapa? Ya kira-kira itu. Peneliti di Harvard memulai studi untuk mencari tahu apa yang membuat seseorang bahagia dalam hidup. Penelitian ini melibatkan 724 peserta berasal dari seluruh dunia. Sumbernya ini bisa berikan sumbernya ini. Ya. Sumbernya saya bisa klik di sini. Ya, itu sumbernya. Sumber ini. Oke, next slide-nya. Nah, hasil penelitian yang memakan waktu hingga 85 tahun ini didapatkan hasilnya seperti ini. Satu, kesimpulannya ya, kesimpulan dari penelitian itu. Resep bahagia ternyata bukan karir dan harta yang melimpah. Bukankah sampai hari ini banyak orang berpikir, aku harus kaya, hartaku, uangku harus banyak, aku harus sukses. Kejar mati-matian saudara. Dengan segala cara dia halalkan, dia lakukan. Gak peduli keluarganya hancur, gak peduli anaknya bagaimana, gak peduli orang lain. Yang penting aku kaya, aku berhasil, aku sukses, banyak uang. Aku punya pendidikan yang tinggi. Ternyata melalui penelitian itu semuanya terbantahkan saudara. Bukan karir dan harta, melainkan hubungan yang positif yang dijalin dengan orang lain, dengan komunitas yang lainnya. Ya, hubungan positif artinya sehat emosinya, sehat mentalnya. Nah, minggu depan, minggu kedua, hambanya yang kurangi Bapak Letko Jarod akan melayani kita di sini sudah. Ya, undang teman-teman yang lain karena beliau juga nanti setelah besok minggu depan setelah beliau sharing kita akan kumpul sebentar dengan Pak Jarod rindu selama ada di sini ya, karena beliau kabarnya akan dimutasi sudah itu. Ya gitu ya Pak Jarod ya. Ya kita sih berharap Pak Jarod bisa lebih lama ya. Tetapi ternyata beliau juga punya tugas-tugas yang lain dari Tuhan ya kan. Tapi beliau rindu selama ada di sini, beliau ingin jadi berkat buat kita, buat saudara. Beliau rindu memberikan pembekalan, pembinaan mental, kira-kira begitu, ya kan? Makanya minggu depan hadir, ajak yang lain ya, saudaraku. Ya, jangan lewatkan momen ini, karena ini penting buat pembinaan mental, kesehatan emosi kita, saudaraku. Pak Jarod akan memberikan wejangan-wejangan, ya, memberikan pembinaan buat kita. Puji Tuhan, saudaraku. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena kesempatan yang seperti itu jarang sekali, saudaraku. Ya, minggu depan, bila kita ingatkan minggu depan hadir, gitu. Ya, karena kita akan dapatkan juga selain firman Tuhan, kita akan dapatkan pembinaan mental dari Pak Jarod. Ya, nah ini supaya kita punya mental yang sehat, emosi yang sehat, sehingga hubungan kita positif, saudaraku. Yang berikutnya hasil penelitian secara konsisten menunjukkan 85 tahun konsisten hasilnya, saudara. Menunjukkan hubungan yang positif membuat manusia lebih bahagia. Hubungan antar saudara positif, rukun, kesalah berkat Tuhan perintahkan. Firman Tuhan berkata, di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, ada unity, Tuhan berkata, kesanalah berkatku kuperintahkan. Karena ini hubungan yang positif, ya kan? Membuat manusia lebih bahagia, lebih sehat, hidup lebih lama. Saudara kalau perhatikan ada film, mungkin ada ya kisah nyata, sudah lihat di lapangan, mungkin ada kakek nenek yang hidup masih bersama, hidup sampai menua bersama, menua bersama, saudaraku.
masih sayang-sayangan, ya, masih melayani. Yang satu sakit, yang wanitanya, suaminya, kakeknya ini nyuapin. Baru ada filmnya kan di klip yang saya itu sampai gini sudah. Kalau sudah lihat klip yang saya bikin itu, oh suaminya tuh nyuapin istrinya tuh yang stroke sampai gini sudah, kayak Parkinson gitu. Ini luar biasa. Kenapa mereka bisa demikian? Karena ini rohani sehat, emosi sehat, hubungan positif, saudara. Ini ya, hidup lebih lama. Saudara mau mengalami yang seperti ini, lebih bahagia, ya, kemudian lebih sehat. Ya, suami istri kalau hubungan baik, wah sehat, saudara. Rohnya sehat, jiwanya sehat, wah, semuanya sehat, saudara. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkah-berkahnya. Next berikutnya. Yang kedua, proses kesimpulan kedua, berdasarkan tanggapan para responden, tanggapan feedback dari responden, hal yang membuat banyak orang tidak bahagia setelah pensiun. Dan diteliti juga bagaimana orang-orang yang setelah pensiun diteliti bagaimana kehidupannya. Dikatakan begini, hal yang membuat banyak orang tidak bahagia, ternyata lebih banyak yang tidak bahagia. Yang setelah pensiun tidak bahagia lebih banyak, saudara, ternyata adalah karena mereka kehilangan hubungan sosial yang telah menopang mereka begitu lama di tempat kerja, merasa kesepian. Makanya dalam ilmu psikologi, ya, orang-orang yang sudah lanjut usia itu dia lebih kepada mencari teman, komunitas, saudara, seharusnya yang sehat. Yang itu seperti itu secara psikologis, yang sehat itu begitu, dia akan cari komunitas. Nah, makanya di sini yang sudah lanjut usia cari komunitas, masuk di komsel, saudara, ikut komsel. Yang sudah lanjut usia seharusnya komunitas, ikut komsel. Misalnya komselnya anak-anak muda, ya carilah yang sama-sama lanjut usia, kumpul, ya kan, berteman di situ. Next berikutnya saja. Nah, psikiater di rumah sakit umum Massachusetts, sekaligus psikiatri di Harvard Medical School, namanya Robert Waldinger, terlibat dalam penelitian tersebut. Jadi salah satu peneliti yang terlibat namanya ini, yang ikut meneliti namanya Robert Waldinger ini. Nah, dia menemukan, dia mengungkapkan begini, kebahagiaan dalam hubungan berpengaruh terhadap kesehatan. Kebahagiaan dalam hubungan, kalau hubungannya bahagia, hubungannya baik, positif, itu akan berpengaruh kepada kesehatan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Next berikutnya, langsung aja. Yang keempat, hubungan yang dekat adalah hubungan yang tidak berlandaskan uang atau ketenaran, tetapi pada hal yang membuat orang bahagia, yaitu pasangan, pertemanan, komunitas, dan lain-lain. Ini ternyata ini kesimpulannya simpel, sehat emosi, dia bisa punya hubungan yang positif. Itu akan membuat kebahagiaan, kesuksesan, hidup lebih lama, lebih bahagia, hidup jauh lebih baik. Saudara mau? Bukankah ini yang dicari oleh manusia, saudara? Kalau ditanya apa yang kau cari hidup di dunia ini? Kebahagiaan, kesuksesan, ketenaran. Tapi semua itu enggak yang harus saudara lompat gitu dapatnya. Harus dari sini dulu, rohani dulu. Fondasinya harus dibangun dulu, saudara. Gak bisa saudara bangun langsung akaknya. Gak bisa. Terus bangun fondasinya dulu. Apa? Kehidupan rohani sehat dulu di sini. Bahkan sudah bangun di atasnya yang lain. Orang yang seharusnya kan gitu, langsung lompat. Ketenaran, cari ketenaran, usaha apa. Kebahagiaan, cari apa, langsung loncat. Gak bisa. Hari ini ayo mulai tadi konstruktif, terencana, teratur, bangun dari fondasi dulu, terus ke atas. Sehatkan rohanimu lebih dulu. Jiwamu sehat, pikiran, perasaan, dan
semuanya berhasil dalam segala hal. Hidup lebih bahagia, hidup lebih baik. Karena kalau kita sehat emosi, hubungan dengan yang lainnya jadi baik. Orang yang sehat emosi dia nggak mudah tersinggung, saudara. Tanya kira-kira, mudah tersinggung nggak? Coba tanya. Mudah marah nggak? Mudah sakit hati nggak? Mudah dendam nggak? Misalkan saya salah ngomong nih sedikit nggak sengaja, sudah tersinggung nggak? Sudah dendam nggak kira-kira? Nah kalau begitu berarti nggak sehat, saudara. Nah berempati, soal saudara bagaimana kok jadi saya? Misalkan contohnya begitu empati. Kalau sudah jadi saya merasakan seperti apa yang saya rasakan, bagaimana saya akan mengerti oh ya ternyata kalau di posisi itu seperti itu ya. Jadi nggak mulai banyak begini seperti itu. Ya. Next berikutnya. Nah ini merawat tubuh Anda memang penting. Nah ya kan banyak orang kan merawat tubuh kan lebih pada kesehatan tubuhnya, cari salon, cari obat apalah cari ya kan, supaya ini tubuhnya kelihatan glowing, kelihatan bening. Ya. Ternyata merawat tubuh memang penting, tetapi merawat hubungan itu jauh lebih penting. Juga merupakan bentuk perawatan diri. Jadi perawatan diri kita itu bukan hanya perawatan tubuh, tapi juga perawatan hubungan. Merawat hubungan. Yang pacaran, yang masih pacaran, rawat hubungan, jangan dirusak hubungan itu. Haleluya. Ya, yang laki-laki saya pesan, jangan rusak pasanganmu. Saya terus ingatkan ini berkali-kali karena ini berbahaya. Ya, karena laki-laki itu, wah kalau nggak di dalam Tuhan bahaya sebenarnya. Harus sehat rohani yang laki-laki. Saya punya beban sebenarnya ya, punya beban tanggung jawab. Karena saya lihat fakta di luar sana, aduh, dunia ini kekurangan ternyata masih kekurangan laki-laki yang takut akan Tuhan, saudara. Ini beban tanggung jawab saya, salah satunya. Bagaimana membuat laki-laki ini bisa takut akan Tuhan? Di gereja banyak yang hadir perempuan, laki-lakinya kemana? Tapi di sini banyak laki-laki puji Tuhan. Tapi saya berharap berdoa juga yang laki-laki di sini menjadi takut akan Tuhan, bukan sekedar datang ibadah tok, nggak ada perubahan apa-apa, jangan. Datang ibadah bagus. Laki-lakinya banyak senang saya, wah banyak laki-laki senang saya. Akan jauh lebih banyak laki-laki takut akan Tuhan, oh luar biasa. Dunia akan berubah, saudara. Betul. Dunia sedang fatherless, terjadi fatherless. Indonesia pernah dapat gelar negara yang mengalami fatherless. Makanya diperingati tanggal 12 November, setiap tanggal 12 November di Indonesia diperingati sebagai hari ayah, supaya mengingatkan ayah-ayah, bapak-bapak laki-laki itu menjadi father, menjadi bapak, menjadi sumber, menjadi pondasi arti father, arti bapak itu adalah pondasi, sumber. Maka Tuhan bilang, panggil aku bapak. Kalau kau berdoa, bapak kami yang di surga. Artinya apa? Aku ini sumber, aku ini pondasi, kata bapak di surga. Makanya bapak-bapak yang di dunia, saudara adalah sumber. Saudara adalah pondasi. Bayangkan kalau laki-lakinya nggak jadi sumber, nggak jadi pondasi, mau jadi apa, saudara? Dunia ini, anak-anak banyak rusak karena fatherless. Ya, saya berdoa supaya ini bisa kita sama-sama merawat. Yang laki-laki rawat hubungan satu dengan yang lainnya. Kalau sudah punya pacar, rawat hubungan itu baik-baik, jangan dirusak. Pertemanan kita, persahabatan kita, ayo kita rawat yuk sama-sama. Dengan cara bagaimana? Jangan mudah tersinggung, jangan mudah emosi, jangan mudah meledak. Meledak, kan sekarang di tren ya. Meledak, lagi ngetren tuh sekarang. Dikit-dikit meledak. Jangan, saudara, itu nggak sehat emosi, saudara. Yuk kita komitmen sama-sama ya, tahun 2024. Mari kita
Siap saudaraku? Kuncinya apa? Jangan mudah tersinggung. Ya kalau orang mungkin salah ngomong ya sudah, nggak apa-apa. Ya anggap aja itu keceplosan. Pasti nggak sengaja kok. Setiap orang kan pasti pernah salah ngomong, bukan? Saudara nggak pernah salah ngomong? Pernah nggak? Pasti pernah kan? Ya sudah, jangan ditanggapinya terlalu serius gitu. Jangan langsung teringat terus gitu. Ini akan membuat nggak sehat emosi saudara. Ini yang dimau iblis seperti itu. Masih ada lagi ya? Kalau nggak ada kita lihat. Oke, ini sedikit lagi ya. Sekarang udah berapa ini? Sebentar. 10.50 sedikit lagi ya. Daniel Goleman, dia punya tulis buku terlaris bestseller. Tahun 95 terbit bukunya Emotional Intelligence. Ini kalau nggak salah ini nanti saya coba cek lagi. Ini saya masukkan juga di skripsi saya, data ini yang ada di skripsi saya Daniel Goleman. Tapi nanti saya cek lagi ya. Mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya. Emosi ini harus diatur, harus dikendalikan. Setiap orang punya emosi, harus dikendalikan, harus diatur. Koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Jadi saudara harus bisa mengkoordinasi suasana hati, harus bisa istilahnya diatur, ya dikendalikan. Dengan kata lain, untuk kita bisa punya hubungan sosial yang baik, untuk kita punya sehat emosi, kita perlu menertibkan suasana hati. Banyak orang suasana hati wah kacau balau, tapi sudah punya otoritas. Tertibkan. Tenang hai jiwa. Tenang hai jiwa. Daud kan berkata begitu. Ketika Daud gundah gulana, banyak persoalan, hatinya rasanya campur aduk. Daud menertibkan suasana hatinya. Dia bilang, tenanglah hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan hai jiwa, berlindunglah kepada Tuhan hai jiwa. Dan di saat dia gundah gulana, justru yang dia lakukan, dia berlari ke rumah Tuhan, dia menerobos keramaian orang-orang, dia ingin nomor 1 sampai di rumah Tuhan. Artinya apa? Dalam suasana hati yang wah orang-orang hatinya merindukan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Itu gambarannya seperti itu. Rusa itu ketika hatinya gundah gulana karena ada binatang yang mau memangsa dia, rusa, dia akan berlari mencari sungai sebagai tempat perlindungan. Ketika dia temukan sungai itu, dia akan menenggelamkan dirinya ke dasar sungai itu. Kenapa? Karena ketika dia tenggelam di sungai itu, bau aroma rusa tidak tercium oleh si pemangsa. Sampai akhirnya si pemangsa pergi, dia baru muncul. Seperti itulah gambaran kita. Ketika hati gundah gulana, nih tertibkan suasana hati, sudah tertibkan, tenang ya, tenang. Jangan marah, jangan emosi. Sudah punya kuasa itu. Ini saya latih saudara. Lakukan. Dan tahun 2024 kalau sudah mengalami seperti itu, praktekkan saudara. Saya sudah sering praktek seperti itu. Ketika hati gundah gulana, saya diam, tenang ya jiwaku, tenang. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Amin saudara. Amin. Tertibkan. Tidak gampang meledak, tidak mudah tersinggung, tidak gampang sakit hati. Sebagai penutup, saya berikan matematikanya. Sebentar ya. Saya buka dulu. Nah, sobat nanti sudah perhatikan di rumah buat PR ya. Gampangnya begini. Abjad itu ada berapa sobat? Abjad itu ada 26. A sampai Z ada 26. A1, B2, C3, Z itu 26. Itu kata kuncinya. Ya, jelas semuanya sampai di sini. Ini buat PR ya. Nah, apa yang membuat kesuksesan keberhasilan hidup menjadi 100%? Sudah kalau punya pulpen langsung praktek nggak apa-apa. Kalau enggak, itu kata kuncinya begitu. Jadi nanti di rumah A sama dengan 1, B sama dengan 2, C 3, D 4 dan seterusnya. Itu kata kuncinya. Sekarang coba saudara nanti tuliskan satu kalimat, yaitu gini:
hard work. HARDWORK, hard work, kerja keras. Banyak orang berpikir kerja keras itu bisa membuat sukses. Memang betul, tetapi tidak 100%. Saya sudah tulis di sini. Ya. H itu 8, A 1, R 18, D 4, W itu 23, O itu 15, R itu 18, K itu 11. Kalau ditambahkan 98. Jadi hard work masih 98%. Keberhasilan, kesuksesan karena kerja keras 98%. Sudah bisa lihat lagi yang berikutnya, knowledge, ilmu pengetahuan, kecerdasan akademik itu berapa persen? Nanti sudah cek sendiri di rumah. Percaya saja sama saya, haleluya. Percaya aja sama saya sudah kerjakan di sini. Knowledge, pengetahuan itu hanya 96%. Tadi saya memasukkan di sini sudah, tapi saya cari-cari nggak ketemu. Baru tadi di sana ketemu sudah. Baru tadi di sana ketemu. Oh iya ketemu. Saya cari di email, di catatan-catatan yang lain nggak ketemu sudah. Baru di email saya ingatkan, email coba cari email. Masuklah buka email, saya cari, ketemu di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya, love, L-O-V-E. Nah, sudah jumlahkan itu kasih, cinta. Tadi hard work berapa? Kerja keras 98, knowledge 96%, love, cinta, kasih itu 54% malahan ya. Kemudian nanti kita lihat luck, nasib itu 47%. Tidak ada yang jadi 100%. Yang membuat 100% apa? Money pun uang cuma 72%. Leadership. Ya, leadership itu 97%. Nah, ini sekarang yang menjadikan 100% adalah God Jesus. God Jesus. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 100%. Jadi kalau punya God, punya Jesus dulu, itu kunci keberhasilan. Attitude juga, ya. Attitude adalah sikap karakter, itu adalah 100% juga. Yang lebih dari 100% itu adalah love God. Nah, ini love of God itu 101%. Love of God 101%. Jadi saudara harus naik sampai ke love of God. Kalau sudah punya love of God, 101%. Sudah menjadi orang yang berhasil, beruntung, bahagia, sukses, diberkati, sehat semuanya. Amin, saudaraku. Kesimpulannya adalah satu, tahun 2024 yang saudara harus persiapkan dari sejak sekarang adalah kesehatan rohani, menjadi sehat emosi, baru yang lain-lain saudara akan sehat, akan bahagia, akan sukses jauh lebih baik. Selamat untuk menerima hidup yang jauh lebih baik tahun 2024 karena sudah memperhatikan kesehatan rohani saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.